arahkan. Ketiga, membimbing. Sudah ada SLI-nya kita. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa menginspirasi. Ya, pemimpin kita di sini di SSW Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari mampu menginspirasi kita, mampu memotivasi kita sehingga kita tambah semangat. Kok bisa dalam waktu tidak sampai 4 tahun ya beliau sudah meraih new ambassadornya, motornya sudah 23 unit dan sudah mendapatkan new brilliant. Motor yang dari program baru kita Brilian ini beliau sudah dapat. Itu sudah sangat ya membuat kita terinspirasi, membuat kita semangat. Wah, kita dikit lagi nih, kita lihat lagi poin kita. Yang sebelah sini kurang segini, yang sebelah sini kurang sedikit lagi. Itu membuat kita ya termotivasi, terinspirasi ya. Terinspirasi. Motornya sudah 23 unit, mobilionya 16 unit, Pajero-nya 5 unit ya. Rumahnya sudah 2 unit. Belum lagi keuntungan-keuntungan lainnya, profit-profit lainnya, sehingga dalam waktu kurang lebih 4 tahun sudah 12 miliar. Itu sudah sangat menginspirasi. Nah, di pengertian di sini tetapi ya lebih pada pengaruh dan tindakan yang nyata. Sudah jelas founder dan co-founder memberikan bukti tindakan nyata. Di grup WA sudah kita lihat ya, terus berprestasi, terus closing, terus ya membuat daftar nama. Umi Hajalis Ranasari selalu nge-share ke kita. Ya terkadang membuat kita malu. Aduh, kita baru sampai di sini udah terkadang daftar namanya nggak dibuat lagi, malu sendiri jatuhnya. Nah, ini tindakan yang nyata ya dalam memimpin orang lain. Dalam hal ini contohnya founder dan co-founder yang terus membuat daftar nama baru lagi, kemudian mendatangi silaturahim ke teman-teman alumni ya yang kuliahnya bareng, didatangi, kemudian diprospek, dijelaskan dan menghasilkan closing. Nah, ini adalah salah satu penjelasan tentang leadership. Nah, menurut para ahli di slide selanjutnya, John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Artinya, kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, itu harus bisa mempengaruhi orang lain ya, yang tadinya nggak aktif jadi aktif, yang tadinya nggak mau seminar jadi seminar, yang tadinya mungkin masih berat ya mau closing maju mundur cantik ya, mending kalau cantik ya maju mundur. Nah, seorang pemimpin memberikan pengaruh sehingga meyakinkan, akhirnya yakin, wah langsung ya pengaruhnya membuat orang langsung closing. Nah, ini ya, ini John C. Maxwell. Kepemimpinan adalah pengaruh. Seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahannya. Ah, ini luar biasa ya. Jelas ya, kita sudah bisa lihat langsung contoh dari pribadi founder dan co-founder SSW kita yang memiliki mitra 20.000 tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di 5 benua. Ah, ini satu bukti konkret ya. Tidak hanya reka-rekaan, menerka-nerka, tidak, tapi sudah ada angkanya. Ya sudah ada angkanya, ya lebih dari 20.000 mitra under ya founder dan co-founder kita tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di 5 benua. Itu adalah bukti konkretnya. Sedangkan menurut Stephen R. Covey, leadership is communicating to people their worth and power potential so clearly that they come to see it in themselves. Artinya, kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin membuat orang lain, membuat timnya menyadari nilai. Nah, nilai-nilai yang disampaikan oleh founder dan co-founder Smart Synergy World kita adalah yang sering di-share kemarin, ya baru kemarin juga di-share ulang lagi. Kalau di seminar sering disampaikan Abi ini. Nilai apa? Fight, yakin. Keyakinan ini yang tidak boleh tergerus oleh apapun. Fight, yakin sukses. Ya, kemarin disampaikan juga oleh Bapak Haji Ahdan Haris, yang pertama harus yakin, niatnya harus kuat, itu nomor satu. Ya, pondasi. Kalau pondasinya nggak ada, gimana mau ada bangunan? Hope yang kedua, ada harapan. Masa depan kita sudah jelas, ya. Apa yang dicapai oleh founder dan co-founder itu adalah masa depan kita, Bapak itu.
Bapak Ibu. Jadi harus ada hope, ada harapan. Yang ketiga, harus ada trust. Nah, ini harus ada percaya. Nilai-nilai ini yang sering didengungkan, diingatkan lagi. Founder dan co-founder Ariza mengingatkan kita lagi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, terhadap apa trustnya? Terhadap perusahaan, terhadap ownernya, terhadap foundernya, terhadap leadernya. Nah, itu harus ada trust. Dan apalagi, dan di sini kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin membuat orang lain, membuat timnya tahu potensi yang dimiliki oleh mereka. Mungkin sebelum masuk SSW, dia nggak tahu dia tuh punya potensi sebenarnya. Kenapa? Mungkin di lingkungan luar sana, ya dia tidak dihargai, ya tidak diangkat, tidak diberikan semangat. Tetapi karena di SSW ini kita punya founder co-founder memberikan semangat. Kamu tuh punya potensi loh. Coba deh, ya. Saya kasih tugas ya, kata Abi. Kamu coba deh jadi kapten dulu. Nah, jadi kapten ya. Belajar bicara di depan jadi kapten ya. Dah Seven Habits sampaikan ya. Nah, kemarin itu hari Sabtu coba itu ya. Apa layar monitornya itu nggak bisa nyala. Nah, itu satu tantangan ya. Bagaimana caranya kita menjadi seorang kapten, menjadi MC, menjadi MP, ya, menjadi testimoni. Kita nggak bergantung sama layar. Meskipun layarnya mati, nggak bisa nyala, kita tetap bisa presentasi. Itu satu tantangan, ya. Nah, itu kapten, ya, menjadi MC. Kamu punya potensi loh, kata Abi. Coba, ya, salah-salah dikit, ya, dimaafin. Nanti apa? Nanti jam terbang. Kita butuh jam terbang. Jadi orang pemimpin memberikan menunjukkan kamu punya potensi, bisa jadi kapten, bisa jadi MC, ya, bisa jadi MP presenter, bisa jadi testimoni. Ya dilatih terus. Maka oleh karena itu kalau diberikan tugas sama Abi itu jangan ditampik-tampik. Kalau kita menampik pekerjaan, akhirnya kita padahal tadi founder co-founder mau memberitahu, kamu tuh punya potensi loh, kamu bisa seperti ini. Yakin, yang penting jam terbang. Ya nggak apa-apa, salah-salah sedikit ya trial and error nggak apa-apa, coba lagi. Ya salah perbaiki, gagal coba lagi nggak masalah. Itu adalah seorang pemimpin menurut Stephen R. Covey. Nah, menurut George R. Terry, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang agar secara sukarela berusaha mencapai tujuan kelompok. Jadi nggak merasa terpaksa. Emang kemauannya sendiri. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa sukarela. Ya, eh, hadir dan menghadirkan, datang ke pertemuan baik online maupun offline itu luar biasa. Ya, karena di SSW ini jelas ya kita sudah punya yel-yel, kita sudah punya moto SSW, semangatnya semangat bersaudara. Ya, semangatnya semangat solusi bareng-bareng. Ya, semangatnya suksesnya bersama-sama. Jadi sudah ya luar biasa. Ya, saya sendiri masih melakukan penelitian dan penelitian belum selesai. Ya, orang lain di mata orang lain apalagi ya luar biasa melihat SSW kompak ya seperti satu saudara ya kita selalu bersama ya seminggu itu berapa kali kita bareng baik baik online maupun offline. Di slide selanjutnya ini lebih jelas lagi nih kita. Di sini tentang tipe-tipe gaya kepemimpinan. Karena sebenarnya memimpin itu adalah skill, ya, seni sebenarnya seni. Nah, ini ada di slide selanjutnya nih, AA. Bisa dilihat di slide selanjutnya itu ada tentang tipe-tipe. Nah, ini tipe-tipe ya. Tipe-tipe gaya kepemimpinan, ya. Yang pertama ini adalah kepemimpinan otokratis, ya. Nah, otokratis ini pemimpin ya memegang kendali penuh dan membuat keputusan sendiri. Nah, ya. Jadi di sini pemimpin otokratis ini ciri-cirinya pemimpin mengendalikan penuh keputusan. Ya sedikit atau tanpa masukan dari bawahan. Kalaupun ada mungkin sedikit. Nah, ini kalau model kepemimpinan ini ya semuanya punya kelebihan dan punya kelemahan. Ya. Nah, situasi dari organisasi masing-masing ya. Kalau kelebihannya keputusan jadi cepat diambil, nggak lelet gitu.
Ya, karena kan kalau kita secara pribadi tahu yang namanya pemimpin tadi sesuai dengan definisi, sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana keadaan timnya, ya, bisnis yang dijalani seperti apa. Jadi ketika memang harus cepat diambil keputusan, ya, ya itu adalah kelebihannya keputusan jadi cepat diambil ya, dan kontrol penuh terhadap organisasi itu ada di pimpinan kita. Nah, seperti itu. Jadi kontrolnya terus ya penuh dalam organisasi ya. Nah, ini model kepemimpinan ini cocok dalam keadaan darurat atau krisis, misalnya darurat ya. Kalau darurat ya kita tidak perlu bertanya lagi, langsung ambil keputusan ya. Nah, itu adalah dari mana? Dari seni memimpin ya, jam terbang seorang pemimpin yang mungkin sudah terbiasa memimpin dari perusahaan yang lalu dan sebagainya itu menjadi jam terbang yang sangat penting sehingga menjadi ahli seperti itu ya. Tapi ada kekurangannya. Nah, jadi semua jenis model yang 6 ini ada kelebihan, ada kekurangannya, tinggal tergantung kepada kita. Kapan tipe yang ini, kapan tipe yang ini, kapan tipe yang ini kita harus menyesuaikan ya. Nah, kekurangannya memang ya tim kita jadi pasif, dia tidak berkembang karena biasa disuapin gitu ya. Kita suapin terus ya, kita kendalikan terus dan mungkin menurunkan motivasi dan kreativitas tim jadi kurang kreatif. Oleh karena itu harus ya variasi ya, tidak hanya satu tipe ya. Kemudian risiko konflik tinggi karena gayanya kaku. Itu jikalau kepemimpinannya murni pure otokratis doang ya, tapi jarang sih. Biasanya kepemimpinan ini menyesuaikan kapan harus harus mengambil keputusan cepat, kapan juga harus dengan demokratis yang kedua. Ya, kalau yang demokratis yang kedua ini modelnya pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan ya. Nah, ini ya mungkin rapat dulu, kumpulkan dulu karena memang tidak urgen ya. Kalau yang urgen tadi yang seperti nomor satu, kalau memang harus cepat ya kita harus cepat. Karena seorang pemimpin itu kan decision maker ya, pemberi keputusan ya. Jadi harus fleksibel kita ya. Ini bagus banget nih materinya ya. Kisi-kisinya diberikan langsung oleh founder kita ya, Abi Haji Masturi Firmansyah ya. Nah, ciri pemimpin yang demokratis yang model kedua ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, dikumpulkan misalnya ya. Nah, ini kelebihannya, ada kelebihannya. Ya, tapi juga ada kekurangannya nih. Nah, kelebihannya dari model yang kedua ini meningkatkan keterlibatan dan loyalitas bawahan. Ini loyal banget ya, termasuk di SSW ini tim kita termasuk loyal ya, banyak tim-tim yang setia yang bisa diandalkan ya, seperti Bu Jenderal Marlia tuh bisa diandalkan banget ya, di antara dan yang lainnya banyak ya, terutama ketua-ketua CMO SBS itu ya, Bu Miftah ya, dan semuanya itu luar biasa ya, semua anggota-anggota DSSW ini ya loyal ya, luar biasa. Nah, kelebihan dari tipe yang kedua ini, demokratis ini, ide-ide inovatif lebih banyak muncul ya. Coba begini, coba model begini, coba kita begini. Itu jadi ada ide-ide dari tim-tim kita yang memberikan apa ya, masukan-masukan kepada kita sebagai pemimpin. Wah, itu keren banget ya. Kan pemimpin di sini banyak. Ya, Abi memberikan delegasi, ada exco 1 sampai 16 itu pemimpin juga, ada ketuanya, ada wakilnya, itu udah banyak ya, termasuk ya luar biasa di sini. Termasuk leader-leadernya yang SC20, SC150, SC500, SC ya, semuanya itu adalah pemimpin ya, sampai ke exco ya, sampai ke ya leader yang tertingginya ya SC2000. Nah, kelebihannya apa lagi nih Umi Kasum untuk yang kepemimpinan demokratis? Nah, keputusan lebih matang karena banyak sudut pandang ya. Tapi untuk tipe yang kedua ini juga ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Proses pengambilan keputusan lebih lambat. Nah, ini bisa dipakai, tipe yang seperti ini bisa dipakai kalau memang tidak emergensi. Tapi kalau emergensi harus cepat, maka tidak bisa dengan cara yang kedua ini. Kalau pengen cepat ya, urgent banget, nah itu bisa model yang pertama ya, teman-teman. Nah, ini proses pengambilan keputusan jadi lambat, kurang efektif dalam situasi darurat. Nah, kalau darurat tidak bisa menggunakan yang tipe demokratis ya, kita diskusi misalnya ya, contoh dulu tuh waktu dia apa namanya
Waktu di Gria Ulansari Bekasi misalnya, sempat ada api yang mau menyala tuh. Api menyala di belakang. Nah, itu kan butuh keputusan yang cepat. Ya, ini gimana nih, kita lanjutin apa enggak ini gitu ya. Seminarnya kita bubarin apa. Sementara api udah nyala terus misalnya, ini bisa kebakaran misalnya. Waktu itu pernah tuh di GWS tuh ya. Yang hadir pasti tahu itu. Nah, itu kalau pakai modelnya kita demokratis, yuk kita diskusikan dulu bersama-sama. Kita kumpul-kumpul-kumpul. Ini seminar kita lanjutin apa enggak ya? Itu sementara api terus membara gede. Nah, itu nggak cocok ya. Nggak cocok, itu harus cepat. Oh, wah, akhirnya diumumkan oleh GWS ya. Untuk hari ini mohon maaf karena ada konsleting, api juga menyala ya. Waktu itu ada Pak Budi juga itu ya, sempat membantu mematikan api yang ada di belakang itu ya, di belakang panggung kita itu ya, tempat kamar mandi yang di luar sana itu ya, sebelah kanan itu yang di GWS. Nah, itu langsung akhirnya tidak terjadi, seminar tidak dilanjutkan. Kenapa? Ada api di situ. Nah, itu harus cepat. Jadi kita harus fleksibel ya. Di antara 6 tipe kepemimpinan ini fleksibel. Lihat situasi dan kondisinya ya. Harus cepat apa bisa tenang-tenang. Nah, kalau tenang-tenang ya, yang tadi dengan demokratis ini. Proses pengambilan keputusan memang kekurangannya jadi lambat, lebih lambat. Kalau memang tidak buru-buru ya tidak apa-apa. Metode yang kedua ini, jenis tipe tipe yang kedua ini bagus ya. Kurang efektif dalam situasi darurat. Yang ketiga, bisa terjadi kebingungan jika terlalu banyak pendapat. Betul, misalnya kita mau ke Jogja apa ke Bali. Nah, dilempar ke audien pasti rame. Ada yang minta ke Jogja, ada yang minta ke Bali, ada yang minta ke Bogor. Wah, ini dia bisa terjadi kebingungan jika terlalu banyak pendapat. Jadi kita situasi dan kondisional aja ya. Kapan kita harus seperti tipe ini, kapan harus tipe seperti ini. Nah, itu. Sekali lagi memang yang namanya kepemimpinan adalah seni, seni memimpin ya. Jarbang pasti menentukan sekali ya. Nah, yang tipe ketiga nih, kepemimpinan laser ya, fire ya. Ciri pemimpin ini memberikan kebebasan, memberikan kebebasan penuh kepada tim ya untuk membuat keputusan. Wah, ini juga luar biasa ya. Ya, kelebihannya cocok, tapi untuk tim yang siapa dulu? Untuk tim yang sudah ahli, yang sudah mandiri, boleh ya. Ya, ini diberikan kebebasan penuh. Nah, tapi kalau untuk tim yang mereka belum mandiri, yang belum punya kesadaran tinggi, ya, belum punya kesadaran tinggi diberi kebebasan begini, wah bisa nggak datang seminar, ya, seperti itu. Tapi kalau ini ya cocok untuk tim yang sudah ahli, sudah mandiri. Karena apa? Karena sudah mengerti tugasnya sebagai apa, sudah ada BDP-nya diamalkan semuanya, ya sudah tahu dia tugasnya. Oh, saya harus hadir, tidak perlu diworo-woro lagi, sudah hadir. Ya, kelebihannya apa? Mendorong inovasi dan kreatif ya, karena sudah master, sudah ahli, ya, sudah mandiri, tidak perlu dipecut-pecut lagi, sudah hadir. Nah, kemudian kelebihannya apa lagi? Meningkatkan rasa percaya diri tim karena memang timnya sudah luar biasa ya, sudah mandiri. Nah, kekurangannya apa nih yang model ketiga ini? Kekurangannya minim arahan dan dukungan. Oleh karena itu kalau ingin mempergunakan tipe yang ketiga ini harus lihat ya, daripada timnya seperti apa. Sudah tangguh belum? Kalau belum tangguh, jangan mempergunakan yang tipe gaya ya, gaya kepemimpinan nomor 3. Kenapa kekurangannya? Resikonya kurangnya koordinasi dan produktivitasnya jadi menurun. Bisa menyebabkan kebingungan dalam tim yang belum matang ya. Terserahlah, misalnya ada pemimpin yang terserah mau kemana ya, keputusan dari ya tim masing-masing. Wah, itu ya terserah, nggak apa-apa, nggak one direction, nggak apa-apa, boleh ikut ke sana silakan, mau seminar ke sana silakan, mau ke sini silakan. Nah, itu kalau diberikan kebebasan begitu kepada tim yang belum kuat, nah itu nanti bisa membuat kebingungan bagi tim yang belum matang secara kepribadiannya. Nah, ada yang keempat nih modelnya ya, tipe-tipe gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi ya dan mendorong perubahan besar. Nah, ini nih ya, bagus yang model keempat ini ya. Pemimpin visioner, jauh ke depan ya. Karena Abi sering memberitahu kepada kita yang namanya pemimpin itu bisa memberitahu di depan tuh apa yang akan
dijalani apa ya tantangan hambatannya. Kenapa? Karena pemimpin udah nyampe duluan. Maka ya founder dan co-founder sudah berulang kali mengingatkan kalau kepingin mendapat luxury, belajarlah dari leader yang sudah nyampe, sudah dapat luxurinya. Jangan belajar bertanya kepada orang leader yang belum nyampe. Nah, tidak bisa menjadi pemimpin yang transformasional, yaitu pemimpin yang belum nyampe luxury, ya kita bertanya kepada pemimpin tersebut, ya. Tapi kalau kepingin dapat luxury, tanyalah kepada orang yang sudah sampai. Yaitu cirinya pemimpin yang visioner, menginspirasi perubahan, dan motivasi berkembang itu ya luar biasa ya sesuai ayat yang tadi Umi bacakan ya. Founder dan co-founder itu panjang, sabar banget ya, luar biasa ya. Kita melihat kesabaran Abi yang luar biasa, kesabaran Umi yang luar biasa ya. Kelebihannya apa nih dari nomor 4 ini? Kepemimpinan yang transformasional nomor 4. Membangun semangat kerja tinggi. Jadi semangat kita. Kenapa? Karena pemimpinnya ini memberikan ya inspirasi, memberikan contoh ya. Ini loh saya closing udah, sekarang kita aktif di Brilian udah ya, tidak bisa memilih lagi, sekarang aktif Brilian langsung dibuktikan menginspirasi ya. Founder co-founder kita sudah dapat nih New Brilian, lalu kita masih ragu, kita mau Brilian apa enggak, wah itu bisa ketinggalan nanti founder co-founder udah dapat luxury di Brilian ya, kita masih bingung aja. Nah itu ya, ini pemimpin yang keren ya, modelnya, tipenya, kepemimpinan transformasional, memberikan perubahan, memotivasi tim untuk terus-terus berkembang. Ya, meningkatkan loyalitas dan keterlibatan tim, ya, luar biasa. Nah, ini ya kekurangannya bagi pemimpin yang tidak punya karisma yang kuat. Ya, ini bila pemimpin tersebut tidak punya karisma, ya. Tapi luar biasa. Dan ini memerlukan waktu dan usaha yang besar. Udah berapa lama kita di sini? Ya, sudah 5 tahun lebih ya. Ini bagi yang masih baru. Nah, alhamdulillah kita di SSW ini luar biasa ya, sudah mateng banget di usia kita. Kita selalu melakukan milad di sini ya, semakin pondasi kita semakin kuat di sini. Nah, model yang kelima nih, tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang kelima, kepemimpinan transaksional ya. Yaitu apa nih? Ya, transaksional itu reward dan hukuman berdasarkan kinerja tim. Cirinya apa? Hubungan kerja berdasarkan sistem imbalan dan hukuman, fokus pada hasil oriented ya. Kelebihannya apa nih kalau model yang begini? Nah, jelas dalam struktur dan aturan kerjanya jelas ya. Mungkin ada di tempat-tempat lain itu ada yang seperti itu ya. Efisien untuk target jangka pendek yang untuk dicapai ya. Cocok untuk organisasi yang membutuhkan ketertiban. Nah, ini jadi lihat-lihat organisasinya juga ya, lembaganya juga. Tapi ada kekurangannya nih. Model yang nomor 5 ini, karena enam-enamnya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangannya mendorong kreativitas ya, kurang mendorong kreativitas dan pengembangan diri dari tim. Ya, karena kalau berprestasi dia ya di sini kalau reward dan hukuman tuh berdasarkan kinerja timnya, tergantung dari hasilnya. Nah, itu tergantung dari closingnya misal seperti itu. Kekurangannya apa? Motivasi bersifat eksternal ya. Ada bonus atau punishment. Nah, hubungan pemimpin dengan timnya cenderung kaku dia. Nah, itu ya. Oleh karena itu kita bisa fleksibel kapan kita menggunakan metode yang pertama, kedua, tipe yang ketiga dan selanjutnya ya. Nah, yang keenam ini kepemimpinan situasional. Nah, ciri-cirinya apa nih di sini? Menyesuaikan situasi dan kebutuhan tim. Nah, ini bagus juga ini ya. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau situasional ini kan artinya menyesuaikan. Kapan kita harus cepat ambil keputusan, kapan kita harus diskusi dulu, kita harus musyawarah dulu, tergantung. Ya, kelebihannya apa nih? Gaya kepemimpinan ini menyesuaikan dengan situasi, kondisi timnya seperti apa, dan tingkat kematangan bawahan atau tingkat kematangan dari timnya. Kelebihannya apa? Fleksibel dan adaptif terhadap berbagai situasi. Cocok untuk berbagai tipe tim nih kalau yang nomor 6 ini ya, menyesuaikan gaya dengan kebutuhan tim kita ya.
Nah, ini tapi kekurangannya tetap aja ada ya. Pemimpin harus sangat peka dan cepat membaca situasi ya. Karena bisnis kita emang cepat berubah nih ya. Sekali, dua kali, tiga kali sebulan nggak datang seminar udah bingung ya, luar biasa ya. Tidak semua pemimpin mampu fleksibel secara efektif ya. Bisa membingungkan tim jika sering berubah-ubah. Nah, ini ya tipe-tipe gaya kepemimpinan ya. Lalu bagaimana yang terbaik buat terbaik adalah terserah kepada situasi dan kondisinya kita. Kapan kita harus otokratif, kapan kita harus cepat ambil, kapan kita harus diskusi musyawarah. Nah itu sekali lagi memang kepemimpinan ini adalah seni ya, seni memimpin yang pastinya jam terbang itu sangat sangat berpengaruh banget jam terbang. Nah, di slide selanjutnya ini tentang karakter pemimpin yang baik dan efektif. Nah, yang pertama ya di slide selanjutnya ya AA, di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Satu, karakter pemimpin yang baik dan efektif. Satu, integritas. Wah, jujur ya. Nah, jujur ini luar biasa kalau udah kita menerima misalnya apa namanya tuh ya, uang dari calon mitra kita. Nah, kita dituntut jujur untuk ya posting yang dicontohkan oleh founder dan co-founder kita. Jangan sampai ada ya yang uang tersebut tidak langsung ya, tidak langsung disetorkan ya. Kalau saya secara pribadi langsung ya transfer ke founder, co-founder langsung. Ya seperti kemarin ada mitra yang dari travel ya bergabung datang ke seminar hasil dari canvassing 1 tahun yang lalu di Gria Ulansari Bekasi. Ya nama kartunya itu Umi Kalsum Hanifah. Nah itu berarti punya Pak Budi ya. Nah setahun yang lalu baru WA ke Umi ya, datang ke seminar, ketemu founder, ketemu co-founder ya, beliau dari travel ya. Akhirnya keesokan harinya transfer ya. Umi Kalsum baru ada 1,5 juta. Ya udah nggak apa-apa 1,5 juta nanti transfer lagi nih. Tadi sudah lapor lagi katanya karena kan saya akan oleh founder kata Umi Hajar Sari buka Umi Kalsum dibantu itu menjadi S20. Oh, baik-baik. Bu, bikin daftar nama ya. Yang mau diprospek siapa? Langsung tadi setor nama. Ada 21 orang. Ya udah Bu, besok Sabtu dibawa. Iya. Nanti saya bawa Mi. Wah, luar biasa. Kemarin Sabtu datang lagi tuh. Coba. Sudah bawa 1 orang. Tuh. Langsung bawa. Nah, itu sudah isi. Wah, jadi bener nih integritasnya nih. Nah, ngikutin apa kata founder co-founder begitu. Langsung saya bilang, Umi Elis, ini yang kemarin datang udah ngasih 1,5 juta, 100 ribunya buat ini RS-nya yang brilian, yang 1,4-nya udah cicilannya. Insya Allah hari ini nih dia udah janji mau transfer lagi 350 ribunya. Nah langsung ya langsung diposting ya, dikasih deh sama Umi Elis ya ininya ya langsung minta Mi ya ininya RS-nya Mi langsung dikasih langsung saya posting ya itu ngapa. Ini kita ngikutin ya co-founder kan begitu langsung diposting langsung di share di grup dikasih tahu nih udah diposting nih RO-nya. Jadi jangan sampai tidak ada integritasnya. Ya sudah menerima ya apalagi kalau sampai priority wah itu ngeri serem ya. Kita paling serem sama yang begitu ya. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa ya. Kita dibimbing, diberikan contoh langsung sama founder co-founder jujur, konsisten, pegang nilai-nilai moral, etika dapat dipercaya dalam segala situasi. Wah, luar biasa, aman lah pokoknya ya. Nah, yang kedua tanggung jawab ya dalam menjalankan tugas kita ya sebagai kita mitra di sini ya bertanggung jawab penuh kita di sini. Ya apalagi sudah diberikan tugas ya oleh founder dan co-founder kita di sini kita lakukan dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena visi misinya sudah jelas ya. Apa yang mau kita raih di sini sudah jelas ya. Visi misinya kita sudah jelas. Keempat, harus percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini memang tidak bisa muncul begitu saja, harus ada dilatih.
ya, sehingga kita pede. Nah, itu yang kemarin mitra baru sudah nanya, Mi, ajarkan saya berbicara. Siap, ya, presentasi karena sudah ada daftar namanya. Ah ya, Umi baca tulisan Bu Haja Sularsi ya. Baik. Nah, terus apa kemampuan berkomunikasi? Nah, ini supaya juga jangan terjadi miscommunication. Nah, ini juga ada pelajaran khusus nih tentang komunikasi nih ya. Luar biasa ya. Supaya kita, karena apa? Kenapa sih kita harus mampu berkomunikasi? Karena mitra kita ini beragam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, ya latar belakang backgroundnya yang berbeda. Jadi ini sangat menuntut kita untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai latar belakang tim kita yang berbeda-beda. Ya, luar biasa. Yang keenam, empati, mampu merasakan, memahami, ya, dan memposisikan diri seperti ya tim kita apa yang dia rasakan, kita jadi bisa tahu ya empati gimana apa sih yang dia rasakan. Kalau kita sudah tahu apa yang dia rasakan, kita bisa memberikan give solution tentunya. Ya, yang ketujuh, ketekunan, ya, kesungguhan, tabah, ya, konsisten, tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Nah, ini yang luar biasa nih. Ya, kalau saya sih entah kenapa ya, makanya saya eh, berikan gelar tuh Bu Jenderal Marlia itu dengan berbagai situasi kondisi mau hujan-hujan mau panas ya. Itu beliau luar biasa, tekun banget ya. Dengan berbagai situasi kondisi ya mau pagi, malam itu saya lihat baterainya itu lebih dari alkalin kayaknya nggak ada capeknya tuh ya. Luar biasa. Naik motor ya sampai ke tempat seminar harus ganti baju dulu di motornya banyak banget bawaannya karena dari berjuang dari tempat yang lain. Aduh, itu luar biasa ya, tekun dan tidak menyerah, nggak pernah menyerah itu ya, luar biasa. Dan salutnya lagi selalu menghadirkan itu yang patut kita contoh ya. Nah itu, yang kedelapan adil, adil kepada semua mitra-mitra kita. Kita tidak terlalu dirikan yang satu lalu menghebat-hebatkan yang satu. Kita berusaha adil di sini dan objektif tentunya pasti bersikap netral ya. Kemudian yang kesembilan keteladanan uswatun hasanah. Yang kesepuluh kemampuan mengelola konflik. Nah ini namanya tim itu banyak ya. Apalagi kalau timnya sudah banyak seperti Abi Umi, wah luar biasa itu ya. Kemampuan mengelola konfliknya, yang sini harus dirangkul, yang di sini juga harus dirangkul ya. Luar biasa. Keterampilan yang namanya di sini harus keterampilan mengendalikan, harus memahami, ya harus bisa menyelesaikan perbedaan, pertentangan ya di antara anggota tim-tim kita, kelompok secara efektif dan damai agar tidak merusak hubungan karena tujuan kita bersama. Wah, luar biasa ini ya. Ini karakter pemimpin yang baik dan efektif. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah ya supaya bisa menjadi pemimpin yang baik ya. Nah, di slide selanjutnya nih keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh pemimpin ya. Di slide selanjutnya. Yang pertama keterampilan komunikasi pasti. Ya, luar biasa ini mampu menyampaikan pesan dengan jelas sehingga tidak terjadi miscommunication ya. Nah, ini paling enak emang kalau komunikasi itu kata Umi Elis enaknya itu langsung ya. Kalau ada hal-hal yang penting mendingan langsung daripada lewat WA ya. Anu Umi Elis pernah bilang gitu. Ke pasar diketik tuh. Kalau ditulis ke pasar bisa dibaca sama kita ke pasar. Bisa juga ke pasar gitu ya. Jadi itu satu kalimat ada satu kata itu kalau coba diketik itu kan diketik nggak bersuara ya daripada salah paham bisa juga melalui voice ya. Nih apalagi nih assalamualaikum maaf baru buka Pak Baroni ya nggak apa-apa Pak Baroni ya luar biasa ini ya rocker kita ya. Yang kedua keterampilan pengambilan keputusan wah ini ya decision maker. Karena setiap kita ini harus mengambil keputusan, mampu menganalisis situasinya gimana sehingga harus cepat ambil keputusan. Ada brilian, cepet kita fokus di brilian ya udah ya kita saminawa atona tapi kalau ya masih ragu maju mundur ya founder co-founder udah dapet new brilian kita masih
masih ragu aja ya, yang 300 juga enggak, apalagi yang 1,5 juta, apalagi yang 1,750. Jadi kita ketinggalan. Nah ini keterampilan mengambil keputusan sudah diberikan contoh founder-founder, kita fokus ya. Ibarat kita kan kita ya di kereta api satu gerbong ya. Kalau sudah pimpinan di gerbong paling depan ya, ketua kita udah bilang ya, pasukan siap. Dulu tuh ada video tentang semut tuh dulu tuh ya. Orang-orang yang asabi kunal awalun yang masuk pertama-tama kali di SSU pasti tahu dulu Abi Haji Masuri Firmansyah tuh sering banget ya nyetel video semut tuh. Kayaknya perlu juga sekali-kali disetel tuh ya. Nah, di video semut itu kita bisa ambil hikmah bahwa kita ini ya adalah komunitas yang harus mendengarkan apa kata pimpinan. Kalau kata pimpinan ya maju, kita maju. Ya kalau kata pimpinan maju, kita fokus di brilian ya, kita harus fokus di brilian. Kalau kita masih bingung gini, wah berarti nggak ada trustnya tadi. Ya, karena harus fight, hope, trust. Ada trustnya nggak sama founder co-founder? Kalau kita trust ya udah ikutin aja Samina Wato. Nah, ya akhirnya nanti cepet dah nyampe ke New Brilliantnya. Tapi kalau kita ragu, maju mundur, nggak ada keberanian mengambil keputusan ya, karena harus ada keterampilan ya. Ini manajemen waktu apalagi nih harus bisa atur mana yang prioritas ya. Nah, supaya bisa efektif. Nah, ini keterampilan manage waktu. Nah, wah ini luar biasa. Pemimpin. Yang keempat, delegation. Nah ini udah keahlian Abi banget ini ya. Keterampilan delegasi. Makanya dibagi tugas kita ya sehingga semua itu tetap berjalan. Tim kita tetap berjalan. Umroh, sekalipun sedang haji furoda, walaupun lagi vacation keluar negeri, tetap ya, karena sudah ada keterampilan delegasi, karena dibiasakan seminar terus berjalan, sudah ada teamworknya, ya sudah ada pembagiannya. Nah ini luar biasa. Delegasi ini penting banget. Jadi tidak one man show. Kalau one man show itu lawan dari delegasi dia sendiri ya, dia ketua ya, dia sekretaris ya, dia bendahara ya, dia yang wah dia ya. Wah kalau begitu nggak bisa ya, nggak bisa berjalan. Itu bukan tipe kepemimpinan yang baik. Kalau semuanya one man show, dia sendiri, begitu dia ya tidak bisa melakukan apa-apa karena sakit dan apa, berhenti, nggak berjalan. Nah itu membahayakan sekali ya. Yang kelima, keterampilan memotivasi. Nah ini nih yang saya sering mendapatkan dari, terutama dari Umi Hajar Nasari ya, mungkin di saat ya mungkin ada keraguan, ada kebimbangan, itu Umi ya selalu memberikan ya terampil memberikan motivasi sehingga membangkitkan semangat tim. Nah, pada saat seminar tuh bagus banget ya. Nanti ada Abi yang berbicara ke depan meyakinkan kita, kemudian Umi Haji Lestari Nesani juga berbicara meyakinkan kita, memotivasi kita. Itu keterampilan ya, skill itu, keahlian, dan memang itu seni. Seni ya. Nah, itu luar biasa. 6, keterampilan pemecahan masalah, problem solving ya. Ketika ada masalah yang ada di tim, coba, wah itu luar biasa. Ya, saya saksikan sendiri, wah tim SSC itu sudah luas ya, sudah banyak sekali. Ada problem seperti ini, ada problem seperti ini ya, luar biasa ya. Dengan tangan dingin ya, founder co-founder bisa memecahkan satu persatu persoalan. Ya luar biasa ya, kita berpikir wah bagaimana ya nanti kita ya, itulah harus belajar ya, harus terus belajar. Nah, makanya materi ini diadakan oleh Abi ya, karena Abi yang menyusun ini. Wah materinya nanti ini. Karena Abi sudah, wah ini materi kayaknya penting nih tentang kepemimpinan ya. Karena memang kita di sini kan leader create leader ya, tentang kepemimpinan di sini. Yang ketujuh, keterampilan berpikir strategis ya. Mampu melihat di sini gambaran jangka panjang ke depannya ya. Mau hiruk pikuk dengan apapun ya, ada program baru dan sebagainya, itu ya saya secara pribadi ngelihat Abi Umi tenang ya, lalu kemudian memutuskan, keputusan itu langsung di-share kepada kita. Nah kita sebagai mitra ya, kita sami nawa atau nah ikutin saja karena perhitungan beliau sudah mateng ya. Karena apa? Karena sudah eh, banyak ya merasakan asam garam ya sebagai pemimpin. Bahkan tidak hanya di sini, sebelumnya udah banyak ya, luar biasa. Sehingga keterampilan berpikir strategisnya luar biasa.
Ya, yang kedelapan, keterampilan interpersonal, interaksi dengan orang yang beragam. Ini juga harus terus belajar kita. Kan berhadapan dengan orang yang ekonominya ya sudah sepertinya punya segalanya gimana. Ya, seperti Umi Ali sering bilang ke kita, jangan kita merekrut ketika ketemu sama orang yang kaya raya banget. Kita bilang itu udah kaya raya Umi, ya, udah punya segalanya. Nah, itu. Giliran yang kepada orang ekonomi ya yang rendah, dia mah nggak bisa closing, Mi, nggak ada duitnya. Nah, itu. Jadi disinilah butuhnya yang nomor 8, keterampilan interpersonal. Ya, yang kesembilan, keterampilan adaptasi. Nah, ini. Ya, bisnis di PTBS ini ya luar biasa, fleksibel banget ya. Terus maju, terus ada perubahan. Kita meleng sedikit aja kita udah ketinggalan. Nah, sini lah butuhnya fleksibilitas, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan situasi, dengan perubahan-perubahan istilah-istilah ya. Itu tantangan-tantangan yang secara cepat dan kita tanggapinnya dengan positif. Nah, ini luar biasa. Contohnya ya program yang brilian ini. Nah, ini harus kita sikapi, bisa beradaptasi, fleksibel, cepat, sigap, tanggap, ikutin apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, terus bergerak maju. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Karena Umi juga harus banyak belajar ya, terutama sama founder co-founder dan A. Rizal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Murki, Waalaikumsalam Ibu Laila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi, terima kasih untuk paparan mengenai gimana caranya kita menjadi leader yang hebat ya. Baik, Bapak Ibu, tadi udah di ini ya, udah dikasih tahu gimana caranya kita sebagai leader. Yang dikatakan leader itu kan ketika kita dapat mitra itu udah leader. Sebenarnya sih leader buat diri kita sendiri itu leader ya. Tapi kalau kita dapat mitra, terus kita gimana caranya membimbing mitra kita, nah, itu juga leader buat mitra kita, kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, yang mau ditanyain gitu ya. Boleh ya, boleh langsung ataupun lewat kolom chat. Ini di sini masih hujan, Bapak Ibu. Di sana hujan nggak? Ini suara aman nggak ya? Masih jelas. Bu, walaupun agak Alhamdulillah. dengung di apa-apa Iya lah. ya. Maklum ya. Iya nih hujannya rata, Mas, Umi. ya rata ini. Dan tadi ada yang kebanjiran di sini, ada Banyak nggak yang ya Bu banjir. El kebanjiran? Tuh Bu Iya, El Bu El WA ke kebanjiran. Umi kebanjiran Mudah-mudahan, rumahnya. mudah-mudahan Jadi Allah tetap cepat surut airnya. semangat. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai leadership? Jadi kita banyak tahu ya Bapak Ibu ya, ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang leader. Gitu. Jadi memang karena apa namanya ya beda, apalagi kan nggak kenal gitu kan. Yang kita kenal aja kita tidak mudah buat ngaturnya, apalagi nih yang belum kenal sama kita. Tapi dengan bimbingan Abi Umi, Insya Allah bisa one direction lah ya, bisa sukses bareng-bareng sesuai dengan moto kita FSW, semangat bersaudara, semangat sukses bersama. Gimana Bapak Ibu? Nih kita lihat di chat ada pertanyaan nggak ya? Atau kayaknya tidur nih kayaknya nih. Ada kedinginan, hujan. Enggak pada dengerin cuma paham kayaknya. Karena kan Iya udah iya. pada ikut SNI Bu, rajin. Jadi udah pada paham kayaknya. Udah pada paham ya, Alhamdulillah. Ini hujannya makin deras nih kayaknya nih makin malam. Gimana Bapak Ibu? Saya juga banyak belajar nih. Makasih Umi ya ilmunya malam ini. Makasih Abi, Umi, Arijal. Nah, Ilmunya kisi-kisinya malam diberikan oleh Abi langsung ini itu luar biasa. keren banget. Ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan untuk para leader ya. Mitra-mitra.
Iya, betul Bu. Bu Sari, eh, sering berpikir, saya secara pribadi sering berpikir ya. Dan pernah juga Iya, dipikir oleh Bu Dr. Arma. Jadi tidak mudah menjadi founder tuh tidak mudah. Ya, tidak iya, mudah menjadi founder, tapi juga jangan kemudian mundur, jangan. Oh ya. Jadi iya. harus Harus melihat ya, diadain. kita melihat betul Bu Sari. Jadi melihat ya kan ATM. Iya, Amati, kan amati, amati. Kita urut. mengamati, Iya, ya, mengamati apa yang dikerjakan, apa yang dialami ya oleh founder co-founder kita. Kita belajar dari situ. Ya, sehingga benar-benar. kita tidak perlu dari nol, kita udah tahu oh pernah SSC pernah mengalami ini, pernah mengalami Iya, ini. ATM, amati. Nah, baru kita baru tiru, baru kita manut. Nah, itu. Kalau nggak ada ATM-nya yang ini yang ya membuat kita tidak bisa menjadi pemimpin seperti beliau karena tidak mudah menjadi founder yang di bawahnya timnya sudah 20.000 orang tersebar di wow. seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta ya. Makanya Banyak. kita SBS-nya ada banyak ya Bu. Ya, Bu Sari banyak, ada yang di pusat, ada yang di cabang region Jakarta, ada yang Serang, Iya, Tangerang. Nah, itu benar. ya Ini ada yang mau bertanya nih, luar Bu biasa. Ira. Bu Ira Ya. mau bertanya. Ya, Assalamualaikum, silakan Bu Umi. Ira. Ya, makasih Bu Waalaikumsalam. Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ira ya, nih Hmm. Salah gelap satu nih. jenderal juga nih. Wah, Bu Ya, maaf Ira nih mah Umi nggak open kamera nih. Lagi ini Oh, udah di kalau di kamar tuh kalau sambil udah tidur dia nggak mau nyala. Gini ya Umi mau sama ini nanya. saya juga. Oh, ini. Ya, Ya, gimana? gimana gimana sayang? Jadi misalnya kan tadi Bu Sari bilang kalau mitra sudah dapat mitra kan udah termasuk leader ya gitu ya Umi ya. Iya, Sudah bisa dikatakan leader gitu. Nah, misalnya ada nih mitra kita yang sudah punya mitra lagi. Kemudian mitranya itu sudah kita bantulah beberapa kali mitra yang sama nih. Tetapi leadernya langsung itu selalu berhalangan hadir misalnya. Nah, bagaimana tuh Umi sikap kita supaya leadernya langsung itu juga mau ngurusin lah gitu ya. Soalnya kan kita bagi-bagi waktu gitu kan. Nah, kalaupun kita minta ke leader yang lain, juga kan punya kesibukan. Maksudnya kalau sudah beberapa kali, harusnya kan kita urusin Udah juga sendiri pintar. gitu ya, belajar ya, biar pinter. Supaya nanti ketika udah berkembang kayak Umi, kayak Abi kan kalau kita nggak belajar dari yang kecil-kecil, repot ya Umi, apalagi nanti masalahnya pasti lebih kompleks kalau udah banyak gitu ya. Itu sikap kita harus gimana mengingatkan karena di telepon agak sulit, dikunjungin juga agak sulit gitu. Jadi kita harus gimana tuh Umi? Begitu Umi, iya. makasih. Bagaimana? Luar biasa keren. Bagaimana Ibu Nur Laila Sari? Gimana Bu? Dijawab langsung apa gimana Bu? Langsung aja nih, langsung. Biar Baik, terima kasih. Kak Sari, terima kasih Ibu Ira. Wah, ini jenderal ini Bu Ira ini. Luar biasa ya. Dalam waktu yang tidak lama ya sudah menjadi new ambassador, timnya juga banyak banget yang aktif ya bisa hadir dan menghadirkan tim. Wah, pokoknya Bu Ira ini leader yang hebat ya, luar biasa. Pertanyaan pasti mewakili nih, pasti mewakili teman-teman yang lain ya. Ketika ya disampaikan tadi oleh Ibu Sari kita, ya Bu Sari apalagi hebat ya Bu Sari ya. Mitra memang betul kalau sudah dapat mitra satu aja itu udah jadi leader ya. Sudah menjadi leader yang kita di sini learn, do, teach ya. Kita belajar, kita melakukan action ya. Ya, learn, kita belajar dulu baru kita bisa mengajarkan. Tadi gimana nih kalau misalnya mitra kita ya ada timnya sudah dapat mitra, mitra kita udah dapat mitra. Terus leader directnya nggak aktif lah itu luar biasa. Kalau nggak aktif doang masih mending Bu Ira lah kalau ngilang. Gitu. Saya Bu Sari ketawa-tawa tuh senyum-senyum Bu Sari. Udah ada juga yang hilang ya, hilang dari peredaran ya. Ya contohnya lah, saya contoh yang tahu saya cuman taunya Bu Jenderal Marlia aja itu.
Bu Jenderal Marlia mah nggak ngaruh, nggak ngepek, walaupun dayanya nggak ada. Semangatnya berapi-api nggak pernah padam. Karena mitra, kalau dapat kayak gitu gimana? Nah, kita bina aja, kita kan atasnya lagi nih, nggak apa-apa. Nah, kalau direct kenapa? Karena mitra itu aset. Mitra itu aset. Jadi jangan sampai rontok kok pakai kol-kolak kubro ya Bu Isari. Rontok kok ya. Pakai kof kol-kolak kubro. Jangan ya. Karena tim tim kita itu jadi walaupun directnya tidak aktif ya, kita langsung gandeng, langsung kita rangkul, kita langsung bina, nggak apa-apa. Kita bina, masukkan ke SLI, cemplungin ke seminar, ya apalagi langsung aktif, ya wah aktif mau diarahkan lagi, wah sayang itu aset, jangan sampai dilepas, dibiarkan, ya beranak pinak nanti di situ, jangan, ya jadi jangan sampai kita ya jangan sampai lelah, jangan ya namanya leadernya itu tetap udah ditelepon, udah di WA, tapi tetap aja nggak datang-datang misalnya ke pertemuan dan sebagainya. Nah, mungkin ya sedang seperti itu posisinya. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan suatu saat leader tersebut aktif lagi bisa jadi. Pasti ada sesuatu hal ya. Nah, Umi cerita aja langsung dah Bu Ira. Jadi dulu ya daripada nyeritain orang nyeritain Umi Kalsum aja. Jadi dulu waktu Umi sudah gabung di PT BES ini ya kan udah dapat mitra nih, udah dapat Bu Bu Fatima, udah dapat Pak Budi ya, udah dapat beberapa mitra-mitra lah. Nah, tiba-tiba Umi Kalsumnya nggak aktif 1 tahun tuh Bu Ira, coba. Sempat tidak aktif 1 tahun karena kembali lagi ke bisnis yang semula awalnya itu. Coba itu. Itu terus menerus ya, tidak ditinggalkan ya, tetap diingetin, disenggol-senggol, ditegur-tegur sapa sama founder co-founder, bahkan yang mengingatkan Umi itu justru siapa? Justru dari mitranya yang direkrut siapa Pak Budi ngingetin, Bu Fatima itu nggak bosen-bosen itu membuat Umi harus insyaf gitu ya. Diinsyafkan lagi. Ah, ini gimana sih udah ngerekrut malah sekarang nggak aktif. Malah lebih aktif Bu Fatima bikin seminar pertama itu di Cilangkap itu Bu Fatima yang bikin pertama kali itu. Bukan Umi Kalsum yang bikin, justru Bu Fatima. Nah, tapi itu yang namanya founder co-founder nggak lepas. Untung nggak dilepasin tuh Umi Kalsum. Tetap di apa diundang, ada acara ulang tahun Umi Elis diundang, Umi Kalsum diminta baca doa. Ya, padahal yang baca doa bisa yang lain di situ banyak ustadz-ustadz ya. Ada Ustadz Asep Bruder, udah ada yang lain. Cuman itu supaya Umi Kalsum biar jangan hilang banget. Terakhir itu kapan kenanya? Kapan kena sadarnya Umi Kalsum pada saat dipanggil Abi Umi diminta ceramah pada saat sekeluarga beliau mau umroh. Nah, itu baru. Ya, feedbacknya, titik-titik baliknya di situ. Wah, saya ceramah gitu ya di situ di Amil Abbas, di rumah yang di Amil Abbas ya, di Pondok Gede itu. Umi ceramah yang mau berangkat Abi Umi sekeluarga banyak banget. Disitulah tersentuh tek gitu, Bu. Oh, saya bisa nggak ya umrohin keluarga kayak gini, seperti ini. Nah, disitulah titik balik. Pulang dari acara tasyakuran Walimatus Sapar, Abi Umi sekeluarga berangkat, disitulah kembali Umi ke jalan yang lurus dalam arti langsung aktif action begitu action ternyata nggak lama ada motor new ambassador kayak gitu. Jadi mungkin ini ada leader ya. Coba kalau seandainya Umi Kalsum pada saat itu yang sedang hilang 1 tahun itu dibiarkan, udah biar aja nggak usah ditegur-tegur, udah nggak usah di WA lagi, nggak usah ditelepon lagi, udah nggak usah, wah hilang itu bisa jadi hilang. Tapi kita kalau ketemu mitra yang seperti itu diingatkan lagi, ya ternyata begitu diingatkan lagi, kena tombol ya, kena hot buttonnya, kena kliknya, tes langsung gerak. Ya, kalau udah langsung gerak udah aman ya. Nah, itu jadi sama dengan apa yang dialami diceritakan oleh Bu Ira, ada leader sudah ngerekrut mitranya malah ya tidak dibina, nggak ke seminar-seminar. Nah, boleh jadi tadi itu lagi mengalami perjalanan seperti itu.
Ya seperti yang Umi alami, Umi Iya. pernah 1 tahun nggak. Nah, tapi kemudian balik lagi, alhamdulillah, kembali lagi sampai hari ini. Ya sampai hari ini tetap tidak bisa goyah lagi karena sudah pernah mengalami. Dan Umi langsung merasakan bahwa selama Umi menjalankan bisnis, belum ada tuh bisnis yang semudah dan secepat ini bisa sampai di titik ini. Bisa sampai dapat new ambassador berkali-kali, star ambassadornya dapet, terus sampai sudah sampai di big ambassador itu belum pernah. Karena sudah malang melintang di bisnis yang lalu-lalu yang sebelumnya udah dirasakan semua. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu Umi cobain semuanya. Ya, tidak anti dengan yang namanya ya bisnis seperti ini emang udah biasa Umi ikutin. Yang ini ikutin, ini coba, tapi belum pernah ada yang sampai di titik seperti ini. Nah, gitu. Jadi sampai hari ini ya tetap aktif walaupun tadi ada anginnya, pasti ada anginnya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menghadapi seperti ini? Dibina saja. Nah, pada saat itu Abi sama Bu Fatimah lengketnya langsung ke founder, dirangkul sama founder. Pak Budi dirangkul sama founder, Bu Fatimah langsung lengketnya ke founder. Nah, sama nih kalau ada mitra yang tadi leadernya lagi nggak aktif seminar, lengketkan langsung ke atasnya. Kalau di atas ada Bu Ira di situ, lengketkan deketin ke founder. Jangan dibiarkan. Juga itu bagus tuh Bu Ira. Leader tersebut yang lagi hilang dari peredaran itu tetap di WA, tetap diingatkan dan tetap ada di grup. Ya, ada di grup WA, ada di grup yang besar sehingga dia akan lihat terus. Nah, termasuk Umi Kasum waktu itu ngeliat waktu lagi setahun nggak aktif itu ngeliat di Facebook karena kan emang tahu founder co-founder kan taunya dari Facebook kenalannya ya, kenalan di perusahaan yang lama ketemu cuma 1 kali waktu itu founder co-founder sebagai narasumber. Nah kemudian di Facebook ketemunya, Umi lihat loh kok ini Abi Umi terus keluar negeri ya gitu, pakai bawa produk dari PT BES. Waduh, ini kok makin berkembang ya gitu. Jadi terus tuh update status di Facebook. Jadi Umi ngeliatin, makin maju nih. Saya kagak ada, tetap aja maju ini. Berarti yang bisa. Jadi jangan yang kesedot. Jadi teruslah Bu Ira. Pertanyaan Bu Ira ini kebetulan pernah Umi rasakan sendiri ya. Mitra dapat Iya, mitra, siap. ya Umi Kasum sudah dapat mitra. Nah, seperti itu mudah-mudahan tetap semangat Bu Ira ya. Kita bina aja karena Baik, baik. mitra itu adalah aset itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Umi kembalikan lagi kepada Ibu kita, Ibu Nur Laila Sari. Terima kasih. Ya, Siap, baik, siap. makasih Umi jawabannya. Memang gini ya, saya juga merasakan apa yang Umi Kalsum merasakan gitu. Karena memang kalau bisnis, kita kan bisnis silaturahim gitu kan. Mitra itu memang aset kita. Udah biasa Bu Ira yang namanya apa sih, banyakan mitra itu ketika pembinaan itu dia nggak mau bina mitranya gitu. Jadi kalau saya bilang kayak bisnis monyet gitu ya. Ibaratnya dia udah terima komisinya, kayak kita kasih makanan ke monyet terus dia pergi kan gitu ya. Nah, makanya saya suka ingetin, kita nih bukannya kayak bisnis monyet gitu. Ketika kita udah terima makanan, kita pergi, kita nggak guna mitra kita. Tapi kita kayak kucing gitu ya, semakin kita dikasih ilmu, tapi lagi-lagi itu kan di luar kendali kita gitu. Ya udah, menurut kata Umi Kalsum, udah kita senggol-senggol aja, kita ingetin, dan tetap mitra yang semangat itu memang tanggung jawab kita gitu sebagai ya ketuanya seperti itu ya Bu Ira. Gimana Bu Ira? Siap, siap. Ya, terima kasih Bu Sari. Kan udah dikasih tahu Terima ilmunya. kasih. Iya, iya. Semangat ya. Oke, Bismillah. siap. Siapa lagi Ya, yang mau bertanya? makasih. Ada lagi ini di chat juga belum ada. Ibu-ibu nih materinya keren banget nih. Karena rata-rata ya saya juga ya. Ya Umi ya, saya nih Umi baru sampai start aja ujiannya udah kayak begini gitu. Apalagi kayak Abi sama Umi. Nah, makanya kita juga salut juga, apalagi luxury-nya sampai berkali-kali itu ujiannya seperti apa kita juga nggak tahu kan.
gitu. Jadi lebih dahsyat lagi mungkin kayak kita. Kalau kayak saya, Bu Ira baru Betul levelnya Besari. ambasador, ujiannya udah kayak gini kan. Jadi memang tiap Iya, level makin itu, tinggi, makin tinggi juga ujiannya makin gede juga itu. Luar biasa. iya bener ya Umi ya. Umi gimana ujiannya Mi? Iya, Wah keren. sama pokoknya kan kita ya dulu sama Bu Sari sama Bu Rika kita bertiga berendeng-rendeng ya di rumahnya Iya. founder co-founder ya. Waktu founder co-founder baru pindah Masya Allah. eh, Iya. di Premier Indo. Pokoknya Jadi Umi kita ya tugasnya termasuk prestasi. personal awalun lah pokoknya. Tugas tugas saya, tugas Bu Rika cari mitra, udah dudukin, udah kayak inian udah pasien bolak-balik. Luar Jadi biasa gitu Bu memang Sari. pengalaman Ya. ini ya Umi ya. Kayaknya income-nya ada Bu Pengalamannya Sari udah keren. salah satu 50 dah ya. Iya, Waktunya alhamdulillah. kayaknya udah ini dah. Udah Hmm. ya. Ini aja kali ya, Iya, itu closing 10 menit statement. lagi. Ah ya, Closing closing statement. statement ya. Luar biasa Ini nggak ya. kemana-mana lagi nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini materi yang apa yang diberikan oleh founder dan co-founder kita luar biasa. Ini tentang ilmu dasar leadership, ya kepemimpinan. Terus kita belajar ya dari founder dan co-founder ya. Kemarin juga ada dari Pak dan Haris ya. Beliau berpesan ya, kalau kita mau serius ya, orang yang serius di PTBS ini pasti nggak malas. Karena nggak ada orang malas yang sukses. Nggak ada juga orang sukses yang malas. Satu, kerja keras, niat yang kuat. Kedua, kendaraan yang tepat udah jelas, harus tahu caranya. Kita di sini sudah diajarkan oleh SSW luar biasa. Sudah ada SLI yang keempat, ya kata Pak Haji Adan Haris harus ada mentornya, udah jelas mentor kita, ya. Udah ada founder co-founder kita. Yang kelima ini nih harus ada keberanian, ya. Luar biasa, mudah-mudahan kita ya bisa ATM amati ya bagaimana cara founder dan co-founder menjadi pemimpin yang kita sudah lihat sini tidak mudah ya, tidak mudah kita ya melihat apa yang dijalani ya oleh founder dan co-founder. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan suatu saat kita bisa menjadi pemimpin seperti beliau yang memiliki tim banyak ya 20.000 lebih mitra tersebar di seluruh Indonesia dan di 5 benua. Amin amin ya robbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak salahnya ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena memang harus saya pribadi harus banyak belajar lagi ya apalagi ilmu kepemimpinan. Wah, luar biasa ya harus banyak belajar dari founder dan co-founder juga CEO kita yaitu Arizal Fahmi Ramadan sudah membuat buku ya tentang bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik yang dikarang oleh AA Rizal Fahmi Ramadan. Terima kasih demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Waalaikumsalam Sari. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini langsung ke Arizal aja ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini ya materinya tentang gimana kita menjadi leader yang hebat ya. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang malam ini kita dapatkan dan kita diberikan kemudahan sama Allah untuk membimbing semua mitra-mitra kita mencapai kesuksesan, mencapai ke mimpi-mimpi mereka semua. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang enak ya didengar itu dari saya, tapi kalau yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada apa ketua training kita ya, Pak Arizal Fahmi Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya dilanjut. Kan ada pesan atau tambahan dari Umi Elis Ratnasari selaku co-founder SSW. Kepada Umi Elis kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama, subhanahu wa ta'ala ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, trainer kita yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi amal dan kebaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi asbab hidayah pertolongan Allah untuk beliau sekeluarga. Disampaikan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beri aplaus yang luar biasa untuk Ustazah Umi Kalsum Minangsi MA. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya terima kasih juga kepada host kita pada malam hari ini yang sudah membantu berjalannya sehingga lancar acaranya pada malam hari ini. Senior Manager Ibu Nur Laila Sari. Masya Allah ya, semoga juga menjadi amal kebaikan buat beliau dan menjadi asbab hidayah pertolongan Allah. Semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran dari mulai COO, CMO, CBDO, kemudian CMO Pusat, Jakarta, Tangerang, dan Serang, serta seluruh eksekutif komite dari SSW 1 sampai SSW 16, serta para leader-leader hebat dimulai dari Smart Club 20 sampai Smart Club 1000. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus berjuang, berdakwah, ya bersama Base Syariah dan Smart Synergy World dalam menebar kebaikan, berbagi informasi dan menjadi solusi untuk umat, perbaikan ekonomi umat di luar sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua luar biasa, pada malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pemimpin, karena pemimpin itu adalah takdir kita dari Allah. Kita menjadi pemimpin ya, menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu jadilah pemimpin sebagai amanah dari Allah, bahwa kita dilahirkan sebagai pemimpin ya, yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita awali selalu dengan bismillah, mulailah dengan niat-niat baik. Pada saat melangkahkan kaki, kita niatkan semua karena Allah. Oleh karena itu ketika kita prospek, ya, ketika kita presentasi, ketika kita memberikan solusi, berbagi informasi, maka Bapak Ibu insya Allah menjadi amal kebaikan ya. Jadikanlah tadi ketekunan itu adalah salah satu keistiqomahan kita. Jadi pastikan 7 kebiasaan sukses yang ada menggantung di ID card kita masing-masing, kita laksanakan. Ya, evaluasi masing-masing, apakah saya sudah presentasi hari ini? Apakah saya sudah membaca buku hari ini? Apakah saya sudah 100% user atau 100% pemakai produknya? Ya. Apakah saya sudah hadir dan menghadirkan? Kemudian apakah saya sudah mengikuti sistem? Dan apakah saya sudah duplikasi? Maka Bapak Ibu insya Allah dengan menjalankan 7 kebiasaan sukses, maka Bapak Ibu insya Allah Allah sukseskan ya. Oleh karena itu jadilah orang rajin ya, jadilah orang rajin, jangan jadi orang MALAS ya, karena sudah dijelaskan oleh semua. Iya, semua orang sukses tidak malas, dan orang malas tidak sukses itu ya. Ingat-ingat, jadi jangan malas ya, kuncinya tadi ya, jangan selalu berpikir, waduh saya kok nggak bisa. Tapi Bapak Ibu mulai esok hari atau mulai detik ini, dimulai saat ini juga Bapak Ibu berkata-kata positif ya, karena ucapan adalah doa. Maka alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah saya dapatkan 20 juta, alhamdulillah saya mendapatkan mitra, alhamdulillah saya closing gitu ya. Bapak Ibu semuanya
diucapkan dengan kata alhamdulillah, bersyukur karena Allah sudah berjanji ya, dan janji Allah selalu benar, tidak pernah ingkar janji. Ketika kita bersyukur maka Allah akan berikan nikmat kepada kita semuanya ya, terutama nikmat ketenangan hati dan nikmat bimbing hati kita itu untuk hal-hal yang baik ya. Jadi kenapa pada malam hari ini kita belajar menjadi tadi pemimpin ya. Ada tipe-tipe kepemimpinan dan di dalamnya kita akan memblending. Semuanya akan kita pakai gayanya ya. Kapan kita harus mengambil keputusan dengan cepat, kapan harus berdiskusi, kapan harus meminta aspirasi dari tim kita gitu. Oleh karena itu semuanya akan digunakan ya. Tapi ketika kita menjalankan usaha di Base Corporation ini dengan penuh ketauhidan kita kepada Allah, maka semuanya akan ringan ya. Tadi Ustazah Umi Kalsum menyampaikan bahwa mitra itu adalah aset. Ya, mitra itu adalah aset. Aset itu adalah harta. Harta itu disimpannya di tangan. Oleh karena itu ketika mitra kita aneh-aneh, kita kembalikan lagi kepada Allah karena itu adalah titipan. Ya, jadi tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan ketika mitra tidur ya. Kita tinggal berdoa minta sama Allah yang punya hatinya. Ya Allah, kalau ini baik untuk dia dan baik untuk saya, kembalikan dia. Ya, kalau itu tidak baik dan saya percaya takdir Allah. Begitu. Jadi kita terima semuanya. Oleh karena itu, kita akan ringan melangkah, kita akan terus berjalan ya, mitra kita ikut atau tidak, yang penting kita mengingatkan. Tadi kata Ustazah Umi Kalsum, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, semua mitra saya list nama-namanya, saya ingatkan lagi. Sekarang lagi ada promo brilian nih, brilian di PTBS gitu ya. Ada promo brilian. Apa itu Umi? Ayo belanja minimal 2. Kodenya udah berubah jadi BX. Gitu ya. Tapi kalau ingin tidak perlu lagi mutasi, ya udah langsung 1750. Kalau belum ada nggak apa-apa, PTBS baik kok gitu ya. Belanja 2 produk sudah BX dan semua fasilitas diberikan ya. Nanti kalaupun misalnya aduh belum ada juga, sampai pun poinnya dapat motor baru bayar 1750 nggak apa-apa. Coba kurang apa itu ya? Tinggal kita bergerak yuk bismillah. Jadi banyak yang tiba-tiba telepon seperti apa, ya sudah Umi sampaikan, lalu doakan lagi ya, malam hari pada saat kita sholat, mau siang hari pun Bapak Ibu doakan lagi mitra-mitra kita, semoga Allah kembalikan hatinya untuk terus berjalan di kebaikan. Jadi ada orang bilang gini ya, misalnya contoh nih, Umi gimana kalau andai kata nih, saya orang baru nih, andai kata di tengah-tengah saya tuh nggak semangat, saya itu males. Nah, Umi jawabnya begini, kalau malas membuat lebih dicintai oleh Allah, kalau malas lebih dicintai oleh Rasul, kalau malas menjadi kamu sukses, kalau malas itu membuat jadi lebih baik, teruslah malas. Ya, tapi kalau itu semua tidak membuat itu semua, ya berubah, betul nggak? Kembali saja. Kita kalau mau berbuat sesuatu, tanya pada diri sendiri. Hal ini membuat saya mendekatkan kepada tujuan, apa menjauhkan saya pada tujuan? Karena manusia itu kalau dilarang-larang malah makin kepengen kayaknya. Ayo ke seminar. Malah kayaknya kata orang Sunda ngogok, ngapain sih ke seminar gitu ya. Coba kalau membuatmu tidak ke seminar menjadi sukses, menjadi closing banyak, menjadi punya leader yang banyak, ya sudah lakukan aja. Tapi kalau hal itu tidak membuatmu menjadi sukses, ya kamu berubahlah. Ikut orang-orang yang yang umum gitu, harus seperti apa ya. Kalau kita belum bisa menjadi Superman, menjadi Wonder Woman, ya kita ikut aja ya. Seperti yang lain yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka ketika ada sesuatu kita kembalikan kepada Allah, tapi kita diwajibkan oleh Allah berikhtiar. Jadi kita hanya ikhtiar maksimal. Itu aja, terus semangat berjuang, terus menjadi orang-orang, berusaha terus menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan kita mengikuti apa-apa ada yang dalam Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita akan ringan langkahnya setiap hari, tidak ada kata lelah. Kenapa? Karena istirahatnya orang-orang beriman nanti ya, kenikmatannya ada di sana. Jadi insya Allah dengan kita terus bergerak, berjuang, mengikhlaskan apa yang kita lakukan, insya Allah akan ringan langkah kita dan kita makin saatnya berjumpa dengan Allah, kita akan begitu bahagia. Oleh karena itu, lakukanlah pada saat sholat,
itulah kita saatnya bertemu dengan Allah. Oke, itu aja. Semangat terus. Semoga Bapak Ibu sebentar lagi di SSW akan lahir new brilian-brilian berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Umi Elis Ratnasari atas tambahan juga motivasinya. Alhamdulillah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustazah Mikalsu Minangsi atas ilmu dan materi tentang dasar-dasar ilmu leadership ya. Alhamdulillah kita sudah belajar pada malam hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Laila Sari selaku moderator yang memandu jalannya training kita pada malam hari ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Kita beri apresiasi untuk Ustazah Kalsu Minasi dan Ibu Nur Laila Sari. Ya, baik sahabat sekalian, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh leader dan mitra-mitra SSW dimanapun berada yang terus istiqomah untuk terus belajar dan menghadiri sesi pertemuan baik offline maupun online khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita terus istiqomah untuk terus belajar mengupgrade diri dari hal-hal sederhana ya yang tentunya itu bisa menambah hazanah ilmu serta wawasan kita dan juga yang paling terpenting untuk bisa kita actionkan atau aplikasikan. Tadi kita sudah belajar tentang kepemimpinan, maka bisa kita praktekkan, tadi sudah disampaikan oleh Umi juga ya, kita praktekkan dari diri kita sendiri gitu, karena diri kita minimal kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu dan sahabat sekalian, tibalah kita di online kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama atau dokumentasi. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dan sahabat sekalian untuk membuka kameranya untuk kita foto bersama-sama. Silakan dibuka. Dan tentunya leadership ini tadi karena kita baru belajar dasar ya. Jadi pasti akan ada banyak dan seri-seri selanjutnya untuk pembelajaran kepemimpinan atau leadership baik itu via online seperti Zoom ini maupun via secara langsung baik NBT maupun saat di SLI ya. Jadi pastikan Bapak Ibu dan sahabat untuk selalu hadir di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Smart Synergy World. Dan juga selain kita berlatih maupun belajar secara langsung, juga kita bisa belajar kepemimpinan dengan cara membaca buku-buku tentang leadership gitu ya, sangat banyak. Dan tadi juga Ustaz Umi Kalsum sudah menyampaikan beberapa pendapat kepemimpinan dari John C. Maxwell gitu ya, Stephen Covey. Nah itu adalah selain tokoh leadership, beliau-beliau juga seorang penulis buku gitu, penulis buku yang ada di toko-toko buku. Jadi Bapak Ibu bisa cari di buku toko buku Gramedia maupun toko buku lainnya gitu ya untuk bisa membeli maupun ya sekedar membaca uh, tentang leadership itu ya. Jadi insya Allah sangat bermanfaat. Oke, sudah banyak yang dibuka. Sekarang semua lihat ke kamera untuk kita foto bersama sejenak dan diharapkan semua untuk tersenyum. Oke, lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Iya. Oke, terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, ya sudah berakhir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dan sahabat sekalian atas kehadiran dan silaturahmi pada malam hari ini. Insya Allah terus kita sama-sama istiqomah dan insya Allah ilmu yang telah kita dapatkan dan kita simak bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan salah satu bentuk kita action untuk bisa belajar memimpin. Dan juga terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustazah Mikal Suminangsih dan Ibu Nur Laila Sari
yang telah memberikan kita inspirasi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk beliau-beliau. Dan kita doakan semoga beliau, Ustaz Umi Kalsum dan Ibu Sari, senantiasa diberikan keistiqomahan, keberkahan, kebahagiaan di lapangan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih untuk sahabat SSW atas kehadirannya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Dan juga senantiasa kita berdoa untuk senantiasa diberikan kesehatan dan penjagaan ya. Sekarang sedang musim eh, peralihan maupun kemarau basah ya, yang harusnya kemarau tapi ternyata masih banyak hujan maupun tadi ya banyak yang terkena banjir. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang sedang diberi ujian, semoga diberikan kesabaran dan dicabut segala kesusahannya dan diganti dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, marilah sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada training online kita pada malam hari dengan sama-sama mengucap lafaz syukur hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SSW. Semangat Saudara, semangat bersama. terus semangat sukses bersama. Yes, 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 Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih terima kasih Abi Umi, terima kasih Bu Sari semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Esko yang belum ngelis nama Esko untuk besok. Kamis jangan lupa juga SLI SC 20 Ibu Nia, ada Ibu Nia ini dari Sukabumi ya, Ibu Nia. Yang SC 20 jangan lupa ya hari Kamis SLI. Insya Allah. Ya, Bu Haji Asia. Ngantuk-ngantuk nih. Pak Warhani udah beres Pak Warhani. Aman Pak Warhani udah habis semua. Tadi alhamdulillah jual alkabes di kelurahan. Masya Allah. Alhamdulillah. Pairan Lama Selatan. Ya. Ya, selalu istirahat semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Umi Kalsum, Ibu Sari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.